Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang program menghitung indeks prestasi mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2024 semester ganjil. Presentasi kami berupa flowchart, pseudocode, dan hasil codingan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aldo Riantama dengan NPM 241500610068. Saya Devianti Ersa Arfarani dengan NPM 2415061080. Nama saya Nizam Al-Ghifari dengan NPM 2415061078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart indeks prestasi mahasiswa Teknik Informatika semester ganjil. Di sini ketika kita akan memulai membuat flowchart, kita tambahkan simbol terminator. Lalu kita tulis start yang artinya itu akan memulai flowchart tersebut. Setelah itu kita tambahkan tanda simbol panah ke bawah. Kita masukkan simbol input output. Di sini kita inputkan nama dan juga NPM. Lalu kita tambahkan lagi simbol panah ke bawah. Kita tambahkan simbol decision. Apakah ada mata kuliah lain? Jika iya, maka kita inputkan pilih mata kuliah. Setelah itu kita tambahkan simbol panah ke bawah lagi. Kita inputkan atau masukkan SKS. Setelah itu kita beri lagi tanda panah ke bawah. Di sini kita akan menginputkan atau memasukkan nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Setelah semua diinputkan, lalu sini kita tambahkan simbol processing, yaitu berisi rumus nilai. Rumus nilai yaitu nilai sama dengan nilai keaktifan dikali 10 dibagi 100, ditambah nilai tugas dikali 35 dibagi 100, ditambah nilai kuis dikali 15 dibagi 100, ditambah nilai UTS dikali 20 dibagi 100, ditambah nilai UAS dikali 20 dibagi 100. Setelah itu kita beri lagi tanda panah ke bawah. Di sini kita beri simbol decision yang berisi jika nilai akhir kita lebih dari 76 dan kurang dari 85. Jika iya, maka mutu A. Jika tidak, maka di sini kita akan tambahkan lagi nilai lainnya, yaitu else if nilai akhir lebih dari 71 dan kurang dari 75,9. Jika iya, maka mutu B+. Di sini saya akan pindah halaman. Jika akan pindah halaman, maka di sini kita tambahkan simbol yang bernama on page reference. Ketika berganti halaman juga di awal kita tambahkan simbol on page reference lagi. Setelah itu kita lanjutkan untuk memasukkan nilai-nilai jika tidak. Lalu jika tidak, kita masukkan lagi else if nilai akhir lebih dari 65 dan kurang dari 70,9. Jika ya, maka mutu B. Jika tidak, kita maka akan memasukkan lagi else if nilai akhir lebih dari 61 dan kurang dari 65,9. Jika ya, maka mutu C+. Jika tidak, kita akan masukkan lagi else if nilai akhir lebih dari 55 dan kurang dari 60,9. Jika iya, maka mutu C. Jika tidak, maka kita akan masukkan else if nilai akhir kurang dari 50. Lebih dari 50 dan kurang dari 54,9. Jika ya, maka kita akan mendapatkan mutu D. Setelah itu, jika else nilai akhir kurang dari 50, maka mutu akan E.
Di sini kita akan menjelaskan mengenai bobot yang kita dapatkan ketika mendapatkan nilai. Yang pertama, if nilai lebih dari 76 dan kurang dari 85. Jika ya, maka bobot 4.0. Jika tidak, maka kita tambahkan lagi nilai lainnya. Else if nilai lebih dari 71 dan kurang dari 75,9. Jika ya, maka bobot 3.5 atau 3,5. Jika tidak, kita masukkan lagi nilai di bawahnya, yaitu else if nilai lebih dari 66 dan kurang dari 70,9. Jika ya, maka bobot yang didapatkan adalah 3,0. Di sini saya akan berpindah halaman lagi, maka di sini saya tambahkan simbol on page reference. Di awal juga kita tambahkan simbol tersebut, on page reference. Kita lanjutkan, else if nilai lebih dari 61 dan kurang dari 65,9. Jika ya, maka bobot 0,5. Jika tidak, kita tambahkan lagi, else if nilai lebih dari 55 dan kurang dari 60,9. Jika ya, maka bobot 2,0, maaf. Lalu, jika tidak, kita tambahkan lagi, else if nilai lebih dari 50 dan kurang dari 54,9. Jika ya, maka bobot 1,0. Jika tidak, kita tambahkan yang terakhir, else nilai kurang dari 50. Jika ya, maka bobot 0. Setelah itu kita tambahkan simbol. Lalu setelah semuanya diinputkan, di sini kita akan menghitung nilai akhir IP atau indeks prestasi, yaitu dengan rumus indeks prestasi semester sama dengan total angka mutu dibagi total semester. Lalu setelah kita menghitung indeks prestasi tersebut, kita outputkan, yaitu output atau tampilkan tabel hasil. Setelah itu hasil akan muncul dan flowchart pun selesai. Di sini kita tambahkan simbol terakhir, kita tambahkan simbol terminator, lalu kita tulis N. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pseudocode ya. Itu programnya adalah menghitung IP mahasiswa. Oke, program ini tuh akan menghitung indeks prestasi mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2024 semester ganjil. Ya, semester 1 itu ya. Jadi yang pertama kali adalah deklarasi. Deklarasi ini adalah kita akan menyatakan apa saja yang akan kita gunakan dalam algoritma pengkodingan kita ntar ya. Jadi kita mendeklarasikan nama npm saya menggunakan tipe data char ya di sini. Char itu karakter. Lalu ada pilihan dengan tipe data integer, lalu SKS 1 sama dengan 0, SKS 2 sama dengan 0, sampai SKS 10 sama dengan 0 ini integer, NSKS 1 ini sampai NSKS 10 itu pakai data float, lalu ada N keaktifan, N tugas sama dengan 0 semuanya dengan float. Nah, nilai 0, nilai akhir ini N akhir menggunakan float juga. Lalu di sini ada pernyataan yes no itu menggunakan tipe data char. Lalu ada h mutu, n mutu, status menggunakan tipe data string. Lalu ada batasnya juga menggunakan string. Oke, kita masuk ke algoritmanya. Algoritmanya itu pertama diawali dengan star, lalu display ini tampilkan ya. Jadi awal-awal langsung kita suruh langsung menampilkan, masukkan nama gitu, lalu user akan menginputkannya, menginput nama, lalu masukkan npm, user akan menginputkan npm-nya. Lalu selanjutnya do, lalu tampilkan kembali yaitu mata kuliah ya. Mata kuliah ada 10 mata kuliah ini sebentar. Ada 10 mata kuliah, lalu akan kita tampilkan seperti ini ya. Pilih 1 sampai 10 untuk melanjutkan, input pilihan. Jadi
user akan menginputkan angka 1 sampai 10 untuk melanjutkannya. Oke, di sini saya menggunakan percontohan ketika user menginputkan angka 1, yaitu pilihan sama dengan 1, maka akan ditampilkan seperti ini, kalkulus, jumlah SKS, lalu jumlah user akan menginputkan jumlah SKS-nya ya ini. Lalu akan ditampilkan juga nilai keaktifan, lalu diinputkan nilai tugas, diinputkan juga nilai kuis, diinputkan juga ya, begitu seterusnya. Nah, lalu di sini nilai 1 ini rumusnya untuk menghitung nilai kalkulus tadi, n keaktifan dikali 10/100 10% ya, ditambah n tugas kali 35%, ditambah n kuis dikali 15%, n UTS 20%, ditambah n UAS dikali 20%. Lalu nanti ya keluar nilainya. N SK1 sama dengan nilai 1 ini tadi dikali SKS1. SKS1 ini jumlah SKS ya. Jadi nilai kalkulus kita tadi dikalikan dengan jumlah SKS-nya berapa. Nah, lalu ada kata-kata do the same for pilihan 2 to 10. Jadi kalau misalnya user memilih bukan angka 1 gitu, melainkan angka 2 atau 10, jadi dia akan ya sama aja ya menginputkan seperti ini. Tapi kalau nilai 1 NSK1 tuh diubah jadi nilai 2 NSK2 gitulah. Seperti yang udah kita deklarasikan tadi ya. Lalu akan ditampilkan display lanjutkan menghitung Y atau N, input yes no. Jadi ini tadi yang chart tadi ya, yes no, ada pilihan Y atau tidak gitu. Jadi ini program ini akan mengulang dari memilih matkul tadi ketika dia yes no nya diisi dengan Y atau Y kecil atau Y besar ya. While yes no Y atau yes no Y besar, do looping gitu. Jadi lakukan pengulangan. Jadi kalau dia menginputkan selain Y, dia nggak akan melakukan. Terlanjut kini udah sampai di SKS ya. SKS ini maksudnya ya jumlah keseluruhan SKS. Jadi jumlah SKS 1 yaitu 1 titik kalkulus kan, jadi ditambahkan semua. Oke, lalu N akhir ini adalah nilai IPK ya, IPK rata-rata. Jadi N SKS 1 itu ditambah N SKS 2 ya, lalu dibagi dengan SKS tadi, lalu didapatlah hasilnya nanti rata-ratanya ya, rata-rata IPK, IP maksud saya, sorry. Lalu di sini ada situasi pencabangan, yaitu jika if n akhir lebih dari sama dengan 76 dan n akhir kurang dari sama dengan 85, dan maka h mutu ini angka mutu ya, huruf mutu sama dengan a, n mutu ini angka mutunya 4, statusnya lulus, else ya, dan sampai berikutnya sampai di sini ya, sampai else h mutu sama dengan n mutu sama dengan 0, status tidak lulus ya, begitulah. Itu kondisi jika maka ya. Lalu terakhir kita display nama, kita tampilkan nama, kita tampilkan NPM. Ini tidak dikasih tanda petik ya, karena ya, nama dan NPM-nya adalah yang diinputkan user tadi, jadi akan keluar nanti. Display. Nah, kalau ini yang rata-rata nilai akhir 1 kalkulus ini seperti tadi ya, tapi kita kasih di sini ada nilai 1, jadi kalkulus gitu, nilai satunya berapa nanti keluar di sini ya. Itulah gunanya. Ada yang kita kasih tanda petik dan tidak, itu bedanya ya. Lalu terakhir kita tampilkan nilai akhir, yaitu n akhir, nanti akan keluar nilai akhir titik 2 berapa gitu. Lalu angka mutu, n mutu, nanti keluar angka mutu titik 2 berapa, huruf mutu,
H mutu nanti titik 2 berapa gitu bakal keluar. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan pseudocode dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Jamal Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari hasil kerjasama kami kelompok 3 dari PSTIB tentang studi kasus indeks penilaian atau IP. Yang pertama, header file. Untuk header filenya kami gunakan hashtag include isostream dan hashtag include studio H, yang mana artinya kami menggunakan file yang ada di dalam library iStream dan stdio.h. Lalu di line ketiga kami menggunakan using namespace std, artinya kami menggunakan atribut yang ada dalam namespace std. Lalu di line kelima kami menggunakan integer main untuk memulai program. Yang pertama kami menginclude variabelnya. Di line 7 hingga line 11 adalah variabelnya. Yang pertama ada kami menggunakan char nama dan char npm. Kami menggunakan char supaya saat menginclude nama bisa lebih dari satu kata atau bisa menggunakan spasi. Lalu yang di line 9 ada integer pilihan sebagai pilihan mata kuliahnya nanti. Lalu di line 10 ada integer SKS, SKS1, SKS2, SKS3 hingga seterusnya dan hingga sampai SKS10. Lalu di line 11 kami menggunakan float nilai SKS1, nilai SKS2, nilai SKS3 hingga seterusnya sampai nilai SKS10. Lalu yang ke-12, di line ke-12 kami menginclude float nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Lalu di line ke-13 ada float nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya hingga nilai 10. Lalu ada float nilai akhir, dan ada juga char yes atau no, yang mana ini sebagai pilihan dalam loopingnya, akan kami gunakan dalam pilihan dalam loopingnya. Lalu ada string hasil mutu, nilai mutu, dan status. Lalu ada string batas. Lalu algoritmanya, yang pertama di line 20 ada cout masukkan nama. Lalu kami menggunakan gets nama. Kami menggunakan gets karena di variabelnya tadi kami menggunakan char. Jadi kami menggunakan gets supaya bisa ada spasi. Lalu cout nama npm, lalu gets npm, lalu cout nline 2 kali untuk memberikan seperti enter 2 kali. Lalu mulai menggunakan do, kita cout ada pilihan mata kuliah, lalu bawahnya pilihan mata kuliah pertama ada kalkulus, kedua pendidikan bahasa Indonesia, dan seterusnya hingga pilihan ke-10 praktikum algoritma dan pemrograman. Lalu bawahnya kami pilih 1 sampai 10 untuk melanjutkan. Lalu di sini kami isiin pilihan. Lalu cout baru kami menggunakan di sini switch. Kita masukkan aksinya pilihan. Lalu di dalam case 1 kami ada cout batas. Jadi jika saat in pilihannya ini kita pilih 1, maka yang keluar itu yang akan outputnya adalah case yang pertama, yaitu yang kita ada batas, yang batasnya mana tadi adalah strip panjang, lalu kalkulus batas lagi, lalu ada di sini cout jumlah SKS, baru di sini kita disuruh untuk memasukkan in SKS1 untuk, yaitu kita memasukkan nilai SKS-nya. Lalu di sini ada cout nilai keaktifan, kita masukkan nilai kisaran angka dari 0 hingga 85. Kita in nilai keaktifan. Lalu ada cout nilai tugas sama kisaran 0 sampai 85. Lalu ada in nilai tugas. Lalu cout nilai kuis sama juga kisaran 0 sampai 85. Lalu ada in nilai kuis. Lalu nilai UTS dan nilai UAS juga sama kisaran 0 sampai 85. Lalu ada in juga nilai UTS dan nilai UAS. Baru kita kasih batas cout batas dan inline untuk memberikan ruang enter gitu. Terus di sini perhitungannya nilai 1, yang dimaksud nilai 1 adalah karena kita hanya pilihan 1, jadi nilai 1 atau nilai kalkulus sama dengan nilai keaktifan dikali 10/100 ditambah nilai tugas dikali 35/100 ditambah nilai kuis dikali 15/100 ditambah nilai UTS dikali 20/100
dan ditambah nilai UAS dikali 20/100, lalu titik koma. Lalu di sini ada nilai SKS1. Nilai SKS1 perhitungannya sama dengan nilai 1 yang mana perhitungan di atas tadi dikalikan SKS1. SKS1 yaitu jumlah SKS yang kita masukkan tadi. Lalu break. Lalu setelah kita setelah kita siin yang terakhir ini siin nilai UAS-nya ini, maka perintah yang keluar adalah ini, lanjutkan menghitung y or no, yes or no. Baru kita siin yes no, yang mana while jika kita masukkan huruf y kecil atau y besar, maka dia akan melakukan pengulangan atau looping. Apabila kita memasukkan selain dari y kecil atau y besar, maka program looping akan berakhir dan akan langsung keluar ini rata-rata nilai akhir. Tapi jika kita menginkan atau menginput y kecil atau y besar, maka looping akan berjalan dan kembali lagi ke pilihan yang ini. Jika siin pilihannya kita masukkan pilihan 2, maka kita akan masuk ke dalam case 2, yaitu akan ada cout, batas, endline, terus ada nama mata kuliah, pendidikan bahasa Indonesia, terus ada batas, yaitu strip panjang. Lalu kita diminta ada perintah cout, ada cout jumlah SKS, lalu kita diperintahkan untuk memasukkan atau siin SKS2, yaitu jumlah SKS dari pendidikan bahasa Indonesia. Lalu akan sama seperti yang nilai di atas tadi, bahwa kita akan diminta untuk memasukkan nilai keaktifan kisaran 0 sampai 85, nilai tugas 0 sampai 85 juga, nilai kuis, UTS, dan UAS juga sama 0 sampai 85. Lalu perhitungannya juga sama yang nilai pertama tadi. Jadi nilai 2 atau nilai pendidikan bahasa Indonesia perhitungannya nilai keaktifan dikali 10/100 tambah nilai tugas dikali 35/100 ditambah nilai kuis dikali 15/100 ditambah nilai UTS kali 20/100 ditambah nilai UAS dikali 20/100. Jadi perhitungannya sama semua. Lalu break, lalu akan keluar lagi pilihan seperti ini, lanjutkan menghitung yes or no. Jika kita yes lagi, maka kita akan kembali ke loopingannya, lalu kita bisa memilih case selanjutnya, case 1 sampai 10, terserah kita, atau kita milih no, kita akan keluar dari loopingannya. Jika sudah keluar dari loopingannya, maka akan ada perhitungan SKS, yaitu SKS sama dengan SKS1 ditambah SKS2 ditambah SKS3 dan seterusnya hingga SKS10. Yang dimaksud dengan SKS1, 2, dan 3 ini adalah yang di atas tadi ini, yang dalam case 1, maka SKS yang kita masukkan adalah SKS1, dan case 2 adalah SKS2, dan seterusnya hingga case 10 kami masukkan SKS10. Jadi tadi perhitungannya SKS-nya adalah semua SKS dari case 1 sampai case 10 ditambahkan apabila kita telah melakukan looping hingga case 10. Lalu ada perhitungan nilai akhir di line 295, nilai akhir sama dengan dalam kurung nilai SKS1 ditambah nilai SKS2 ditambah nilai SKS3 dan seterusnya hingga ditambah nilai SKS10, lalu dibagi SKS. SKS adalah jumlah SKS yang selalu ditambahkan tadi, dan nilai SKS itu adalah nilai dari nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS dikali dengan SKS pada mata kuliah tersebut. Lalu setelah perhitungan ini, maka kita menggunakan if else. Jadi if else ini untuk menentukan predikat nilai akhirnya. Di sini ada if nilai akhir lebih dari 76 dan nilai akhir kurang dari 85, maka H mutunya adalah A, atau hasil mutunya adalah A. Lalu nilai mutunya adalah 4 dan statusnya adalah lulus. Lalu
else if jika nilai akhir kurang dari 71 dan nilai akhir jika nilai akhir lebih dari 71 dan nilai akhir kurang dari 75, maka yang terjadi hasil mutunya adalah B+, nilai mutunya adalah 3,5 dan statusnya adalah lulus. Lalu selanjutnya else if jika nilai akhir lebih dari 66 dan nilai akhir kurang dari 70,9, maka hasil mutunya adalah B, nilai mutunya adalah 3 dan statusnya lulus. Else if lagi jika nilai akhirnya lebih dari 61 dan nilai akhirnya kurang dari 65,9, maka hasil mutunya adalah C+ dan lalu nilai mutunya 2,5 dan statusnya adalah lulus. Lalu else if lagi jika nilai akhir lebih dari 55 dan nilai akhir kurang dari 60,9, maka hasil mutunya adalah C, nilai mutunya adalah 2 dan statusnya adalah lulus. Lalu else if jika nilai akhir lebih dari 50 dan nilai akhir kurang dari 54,9, maka hasil mutunya adalah D, nilai mutunya adalah 1 dan statusnya lulus. Lalu yang terakhir else jika keadaannya tidak memenuhi dari seluruh syarat di sini, maka hasil mutunya adalah E, nilai mutunya adalah O dan statusnya tidak lulus. Lalu di sini cout line 2 kali, cout batas strip panjang, lalu cout nama, cout npm, lalu kita cout rata-rata nilai akhir. Nah, jadi di sini nanti akan keluar rata-rata nilai akhir dari matkul kalkulus itu berapa, karena kami memasukkan cout-nya di sini cout nilai 1, yang mana perhitungan nilai 1 itu seperti yang dalam case 1 tadi itu, ini nilai 1 yang nilai keaktifan dikali 10/100 dan selanjutnya itu. Lalu di sini juga matkul kuliah 2 juga kami masukkan pendidikan bahasa Indonesia, lalu akan keluar nilainya berapa, nilai rata-ratanya berapa, dan seterusnya hingga mata kuliah ke-10 praktikum algoritma dan programan akan keluar nilai rata-ratanya. Lalu line di line 351 akan keluar status nilai akhirnya berapa, terus angka mutunya, huruf mutunya, dan statusnya lulus atau tidak lulus. Lalu selesai. Ya, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan mencoba mengcompare hasil coding dari kelompok kami. Yang pertama di sini adalah masukkan nama. Di sini saya coba masukkan nama saya sendiri, lalu masukkan npm. Lalu di sini kita diharuskan memilih mata kuliah dari 1 hingga 10. Di sini saya akan mulai dari mata kuliah yang pertama. Lalu kita masukkan jumlah SKS-nya. Lalu kita masukkan nilai keaktifan dari 0 sampai 85. Lalu nilai tugasnya sama, UIS pun sama, UTS juga sama, dan yang terakhir nilai UAS pun juga sama. Jika ingin dilanjutkan, maka kita ketik Y, jika tidak, maka N. Karena saya akan melanjutkan hingga ke mata kuliah yang terakhir, maka saya tulis Y. Lalu sini kita lanjutkan saja. Karena di sini sudah yang terakhir, maka kita masukkan N karena sudah selesai. Lalu kita tekan Enter. Di sini masuk nilai rata-rata semuanya dan nilai akhir, angka mutu, dan huruf mutu. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami dari kelompok 3 PSTIB. Semoga yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.